Renungan Dafar Elohim dalam ibadah Syabat YYRH Ministry, tanggal 18 Juli tahun 2026. Apakah penggenapan Syabat di Yerusalem Baru? Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai-pelai kudus-Mu Adonai Masya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Masya Wirua Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua HaMasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-pelai Adonai Masya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai-mempelai Adonai Masya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita selalu mengucap syukur karena kita dapat beribadah di setiap hari Sabat. Ya, hari ini kita akan nanti mendengarkan Dafar Elohim mengenai hari Sabat, ya. Jadi artinya supaya kita mengerti, ya, apa arti hari Sabat, ya. Karena kita hanya tahunya hari Sabat itu adalah hari ke-7, ya. Mana setelah 6 hari Bapak Yahweh Elohim Sebaot menciptakan langit, bumi, dan laut dan segala isinya, ya. Dan dia beristirahat di hari ke-7, ya. Itulah yang disebut dengan Sabat, ya. Jadi artinya di hari ke-7 lah kita melakukan ibadah mengucap syukur, ya. Dan juga dikatakan juga tadi kita sudah baca firman-Nya, dia menguduskan hari Sabat, ya. Jadi hari Sabat ini adalah hari yang spesial, ya. Karena di hari Sabatlah Bapak Yahweh menguduskan hari tersebut, ya. Beda dengan hari-hari yang lain, ya. Hari pertama sampai hari ke-6 itu berbeda sama sekali dengan hari Sabat, ya. Nanti kita akan lihat, ya, apa bedanya dan apa keistimewaan dari hari Sabat, ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengar dulu visi dan misi pelayanan kita di YYRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi, ya. Visi itu tujuan dari pelayanan, ya. Jadi tujuan kita itu bukan tujuan yang sifatnya sementara, ya. Bukan tujuan yang hanya melihat untuk kenyamanan, ya, dalam suatu ibadah, bukan, ya. Karena banyak orang hanya berpikir ataupun pelayanan-pelayanan, ya, banyak berpikir hanya untuk beribadah itu untuk menyenangkan kerohaniannya, ya, atau untuk memuaskan kerohaniannya. Itu kurang tepat, ya, dan bahkan bisa dikatakan tidak sesuai dengan Dafar Elohim, ya. Jadi seolah-olah ibadah itu, wah, saya sudah lega, ya, rohani saya sudah nyaman, gitu, ya. Bukan seperti itu, ya. Kalau kita cuma sebatas seperti itu berarti kita istilahnya hanya menyenangkan kerohanian kita yang sebenarnya rohani kita ini buta, ya, kalau tidak dijamah oleh Ruach HaKodes, ya. Karena roh kita ini bisa berinteraksi dengan roh lain, ya. Kita sering mendengar, ya, di luar sana banyak istilahnya orang-orang yang misalnya bertapa atau mungkin juga yang misalnya memiliki kemampuan supranatural dan sebagainya, ya. Bukan seperti itu, ya. Bahkan juga ada orang yang diberi karunia indigo, ya, karunia-karunia di mana dia bisa melihat makhluk-makhluk di alam lain, ya, di alam supranatural atau disebut juga alam gaib, banyak lagi, ya, nama-namanya, ya. Jadi artinya di alam yang lain itu, ya, kalau kita tidak dituntun oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus, maka kita akan berhubungan dengan roh-roh yang salah, ya. Jadi banyak orang berpikir
ketika dia sudah masuk ke alam roh, terus dia berpikir, wah saya nanti pasti akan seperti ini dan seperti itu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke surga, sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan mengenai orang-orang yang pernah dibawa ke surga, di akhir hidupnya belum tentu masuk ke surga ya. Karena apa? Karena artinya kita ini harus lebih sungguh-sungguh ya. Kita harus lebih giat ya, lebih taat dengan firman ya, supaya kita mengerti rahasia-rahasia kerajaan Samaim, rahasia-rahasia Elohim ya. Karena rahasia Elohim itu sangat dahsyat ya. Jadi kalau kita tidak dibukakan ya, kita tidak ngerti apa-apa ya. Mungkin kita hanya sebatas hidup untuk kebutuhan kita saja ya, untuk kemanusiaan kita saja ya. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu, mempelai Tuhan Yesus Mesias maupun mendengarkannya ya. Jadi kita memiliki visi itu adalah untuk masuk ke surga, masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian ya. Itulah yang disebut dengan rapture ya, atau orang bilang juga harpazo, atau di dalam kitab suci dalam bahasa Indonesia kita diangkat ya. Diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian ya. Makanya firman yang selalu kita baca ya di Yohanes 6 itu dari mulai ayat 41 sampai 58 ya, itu dikatakan jika kita makan tubuh dan minum darah Adonai Yeshua Mashiach, kita tidak akan mati selama-lamanya ya. Jadi banyak orang salah menafsirkan arti tidak akan mati selama-lamanya. Mereka pikir ya nanti kita mati terus nanti kita hidup selama-lamanya. Bukan seperti itu ya. Yang disebut tidak akan mati selama-lamanya, sejak kita lahir sampai kita ke surga, kita tidak akan mati. Itu maksudnya ya. Jadi banyak orang di luar sana itu menafsirkan ya, atau membuat suatu arti yang menganggap rapture itu ya kita mati dulu, baru roh kita di rapture, diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya, bukan seperti itu ya. Tetapi pada saat kita hidup inilah kita diangkat hidup-hidup. Jadi tidak ada jasad ya yang tertinggal, semuanya diangkat. Ya nanti di awan-awan tubuh kita ini, tubuh fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal ya. Jadi kita tidak akan lagi mati selama-lamanya. Bahkan dikatakan kematian kedua pun tidak menguasai kita ya. Jadi bayangkan, kematian pertama tidak, kematian kedua tidak. Kematian pertama itulah kematian jasmani, kematian daging. Kematian kedua itulah kematian rohani, kematian kekal di lautan api. Ya itu ya Bapak Ibu, mempelai Tuhan Yesus Mesias mendengarkannya. Itulah visi tujuan dari pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Ya, nanti ini kita lihat ya apa yang disebut dengan Yerusalem Baru ya. Jadi artinya pelayanan kita ini berasal dari Samaim, berasal dari surga, karena dari sanalah kita dibukakan rahasia-rahasia Samaim ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat YHEH, Yahweh Yeshua Mashiach Roha Kodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Jadi bukan manusia. Artinya kita berhubungan langsung dengan YHEH. Makanya setiap ada perubahan, sebenarnya ini bukan perubahan ya. Karena kita manusia ini terbatas ya. Daya tangkap kita terbatas maupun juga pengertian kita terbatas ya. Makanya kita belajar ya, terus belajar dari Gembala Agung Sinode Pusat kita YHEH ya. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya, kita tidak mengerti apa maksudnya penggenapan ya. Kita hanya meninggikan 7 hari raya besar ya. Padahal Adonai Yeshua sudah menggenapi ya sebagian dari 7 hari besar tersebut ya. Baik itu dia sudah lahir di hari Pondok Daud, dia mati di hari raya Pesak, dia bangkit di hari raya Buah Sulung ya. Artinya
penggenapannya lah yang kita utamakan, ya, bukan hari rayanya, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Karena kalau kita, ya, hanya mengucapkan hari raya saja, tidak ada penggenapannya, itu kita sama dengan orang Israel, ya. Karena orang Israel itu tidak percaya Yesua adalah anak Elohim. Orang Israel tidak percaya Yesua itu bahkan menjadi nabi saja tidak. Ya, mereka bilang Yesua itu hanya rabi, Yesua itu hanya guru, jadi belum layak, mereka bilang, untuk diabadikan namanya, ya. Bahkan kemarin, ya, tanggal 1 Av, ya, tanggal 1 bulan 5, ya, bulan kelima, penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu malah meninggikan kematian Harun, ya. Harun itu adalah imam besar, ya, di zaman dahulu, ya, ketika zaman Mose, ya, dia diangkat, ya, kalau orang-orang bilang, ya, Nabi Harun, ya, artinya Adonisua saja, ya, tidak pernah dirayakan, ya, tidak pernah diakui kematiannya di hari Pesach, hanya Pesachnya saja. Padahal Pesach itu banyak artinya, ya. Pesach itu bisa ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyembelih domba dan darahnya dicipratin atau disuap, ya, di pintu-pintu rumah Bani Israel supaya malaikat maut tidak masuk dan tidak mengambil anak sulungnya orang Israel. Dengan darah itulah makanya malaikat maut mengambil semua anak sulung dari orang Mesir, baik itu anak sulung manusia maupun juga sampai ke anak sulung binatang, ya. Itu artinya, ya, Pesach mula-mula, ya. Begitu juga Pesach berikutnya ketika Bani Israel tiba di tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan. Disitulah mereka juga tepat pada hari memperingati Pesach ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau kita hanya mengucapkan Pesach, berarti kita hanya merayakan Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ya, hanya itu arti Pesach, ya. Makanya harus ada Adonai Yeshua Hamasiahnya, ya, supaya kita mengerti, karena itu beda arti, ya. Jadi kalau kita mengatakan Adonai Yeshua Hamasiah mati di hari Pesach, itu yang disebut penggenapan, ya. Jadi bukan Pesachnya, ya. Begitu juga dia bangkit, ya, tepat pada saat itu 17 Nisan adalah hari buah sulung. Sementara buah sulungnya Israel itu berubah-ubah, karena buah sulung itu, ya, seperti pendapatan atau hasil usaha pertama, ya. Dan itu kalau di Israel itu, ya, dulu, ya, orang memberikan persembahan-persembahan sulung itu, ya, ketika mereka mendapat panen pertama, gitu, ya. Dan panen itu kan tidak sama harinya, beda-beda. Misalnya tahun ini panen itu tanggal 1 misalnya. Tahun depan belum tentu tanggal 1, bisa tanggal 3, bisa tanggal 5, bisa tanggal 7, bisa tanggal 10. Itu makanya kenapa buah sulungnya Israel berubah-ubah. Dan yang lebih anehnya, buah sulung berubah-ubah, ya, masa kebangkitan Adonai Yeshua Hamasiah juga berubah-ubah? Kan, ya, itu aneh namanya, ya. Karena Adonai Yeshua Hamasiah itu bangkit setelah 3 hari 3 malam dia di rahim bumi. Itu ada firman-Nya, ya, sebagaimana Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada di rahim bumi atau perut bumi selama 3 hari 3 malam, ya, 72 jam. Apa artinya? Artinya dia mati pada 14 Nisan jam 3 sore dan dia bangkit 17 Nisan jam 3 sore. Itu artinya 3 hari 3 malam. Jadi kebangkitannya tetap tidak berubah-ubah. Kebangkitan Adonai Yeshua Hamasiah adalah buah sulung bagi kita, bukan buah sulung menjadi kebangkitan. Itu salah besar, ya. Ini harus kita pahami, ya. Karena kalau kita menganggap buah sulung sebagai kebangkitan, berarti kita tidak mengakui Adonai Yeshua Hamasiah sudah bangkit setelah 3 hari 3 malam di perut bumi.
Ini harus kita pahami ya, karena kalau kita tidak memahami ini ya, itu berbahaya ya. Makanya saya selalu mengatakan ya, Israel yang di Timur Tengah itu adalah keturunan Yakub, bukan Israel yang sebenarnya. Israel sebenarnya adalah kita mempelai kudusnya. Karena Israel, saya sudah sampaikan beberapa sahabat yang lalu, arti Israel adalah Yod Sin Res Alef Lamed ya, artinya Elohim yang menjadi sama seperti seseorang, seperti manusia, yang tangannya dihancurkan, itulah Yesua. Sementara Israel yang Timur Tengah tidak percaya dengan Yesua. Mereka bilang itu bukan anak Elohim. Tidak ada Elohim yang lahir sebagai manusia, tidak ada Elohim yang mati, apalagi sampai dikubur. Dia bilang itu bukan Elohim, dia bilang ya. Makanya kalau kita mengikuti tradisi Israel yang di Timur Tengah, ya berarti tanpa kita sadari ya, kita tidak percaya sebenarnya sama Adonai Yeshua Mashiach ya. Makanya kenapa Adonai Yeshua Mashiach berani mengatakan di Yohanes 8 ayat 44, Bapamu Satan, Bapamu Iblis, Bapa segala dusta. Ya, bisa dibayangkan nggak? Israel itu adalah yang percaya Yesua, sementara di sana tidak percaya Yesua. Ya, tetapi mereka mengatakan Bapa mereka Elohim, Bapa mereka Yahweh. Kira-kira siapa di balik itu? Tokoh mana di balik itu yang mengatakan Israel itu bapaknya Elohim, bapaknya Yahweh? Ya sudah pasti Satan tokohnya ya, iblis, sebagaimana yang Adonai Yeshua mengatakan, Bapamu iblis, Bapamu Satan, Bapa segala dusta. Itu berlaku sampai sekarang ya, firman yang disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach itu berlaku sampai sekarang ya, bahkan sampai nanti. Makanya dikatakan firman-Nya itu kekal, firman itu ya dan amin ya. Jadi itu tidak berubah ya, Bapak Ibu mempelajari Adonai Yeshua Mashiach mau mendengarkannya ya. Demikian juga waktu dikatakan juga kan di Yohanes 7 ayat 19, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah. Sebagaimana sudah saya sampaikan, Torah adalah perjanjian darah Elohim. Ya, bayangkan perjanjian darah ya, dan itu digenapi sampai yang ditebusnya berkumpul bersama-sama di Yerusalem baru ya. Itulah nanti hari ini kita belajar ya mengenai Syabat ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelajari Mashiach mendengarkannya ya. Jadi Torah itu tidak seorang pun orang Israel yang bisa melakukan Torah, melakukan perjanjian darah, tidak ada ya. Bahkan ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, yang namanya Bapak Abraham, yang namanya Musa, Mose, atau nabi-nabi lain ya, mereka diangkat atau masuk ke surga bukan karena melakukan Torah, tapi mereka dipilih ya. Tetapi bukan dipilih sejak sebelum permulaan dunia, bukan ya. Mereka dipilih pada masa mereka hidup ya, di mana mereka memiliki hati yang taat ya. Makanya dikatakan Abraham dibenarkan karena ketaatannya ya. Jadi dia taat ketika Bapa Yahweh berfirman, Abraham, Abraham, keluarlah engkau dari tanah nenek moyangmu, dari Ur Kasdim. Engkau pergilah ke tempat yang aku akan berikan kepadamu. Dan dia taat ya. Dia hanya taat begitu saja, dia diperhitungkan ya, dan dia dipilih ya. Bukan karena dia melakukan Torah atau karena melakukan kebaikan, bukan ya, tetapi dia dipilih karena Bapak Yahweh melihat hatinya yang tulus ya, ketika taat dengan firman atau dakwah yang disampaikan oleh Bapak Yahweh pada masa itu ya. Demikian juga dengan Mose. Mose juga begitu, dia taat ya, meskipun di dalam perjalanannya dia juga suka bersungut-sungut ya, dalam arti dia mengatakan, wah ini bangsa ini tegar tengkuk, Bapak Yahweh, kenapa harus saya ya yang memimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir ya. Tapi artinya itu pun Musa ya, dia diselamatkan bukan karena dia melakukan Torah ya,
Makanya saya bilang tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa melakukan Torah. Orang Israel saja atau orang Yahudi itu tidak bisa melakukan Torah, apalagi orang di luar Israel ya. Jadi jangan kita gagah-gagahan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari semestinya maupun mendengarkannya ya, supaya kita memahami itulah visi kita ya. Di zaman akhir ini ya, orang yang diangkat hidup-hidup bersamai itu hanya terjadi di zaman akhir. Dan nanti ini akan duduk di 12 tahta dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Jadi saat ini belum ada ya manusia yang diperkenankan duduk di 12 tahta ya, belum ada. Para nabi itu belum layak masuk ke 12 tahta ya. Bahkan dikatakan rasul saja ya. Dikatakan Al-Miswa mengatakan ini pengiring mempelai pria ya. Pengiring ya. Kalau di zaman akhir itu mempelainya ya. Jadi yang sudah ditetapkan ya, sudah dipilih. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia mau mendengarkannya ya. Jadi itulah visi kita ya. Masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Dan kita memiliki misi ya. Misi itu adalah cara bagaimana supaya kita bisa diangkat hidup-hidup ya, itulah misi ya, cara ya. Jadi banyak orang sebagaimana saya sampaikan, meskipun dia pernah dibawa ke surga, dibawa ke neraka, atau dibawa ke alam kekekalan dan diperlihatkan begitu banyak situasi di dunia ini ya, tetapi kalau dia tidak ehad dengan YHEH, dia tidak akan mengerti misi yang sebenarnya ya, yang sudah disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach ketika dia dibawa di alam kekekalan ya. Termasuk orang-orang yang sudah pernah mengalami kematian secara medis ya, itulah yang disebut NDE ya, Near Death Experience ya. Ada juga orang yang mati suri ya, artinya mati suri itu dia tidak mati medis ya, artinya seperti dia tidur tiba-tiba rohnya keluar dari tubuhnya. Sebenarnya kalau dari sisi definisi kematian itu sudah dikategorikan orang mati ya, karena yang disebut dengan orang mati adalah roh dan jiwanya keluar dari tubuh jasmaninya. Itu yang disebut dengan kematian ya. Meskipun tubuh jasmaninya belum sampai dikubur ya, artinya dikembalikan lagi oleh pencipta sehingga dia bisa hidup lagi ya, seperti yang saya alami ya. Jadi ketika roh saya dan jiwa saya keluar dari tubuh saya melihat tubuh saya dari bawah ya. Artinya saya sadar ya, saya sadar itu tubuh saya. Orang mati juga begitu ya. Ketika orang pertama kali meninggal ya, roh dan jiwanya keluar dari tubuhnya, dia akan melihat tubuh jasmaninya. Kalau sudah sempat masuk ke peti mati, dia akan melihat di situ. Wah, ini sepertinya saya ini ya, dia bilang begitu. Bahkan ketika ditangisi pun dia di situ, dia akan bilang, aku ada di sini. Kok kenapa kalian menangis? Ya, itu ya Bapak Ibu mempelajari semestinya mau mendengarkannya ya. Jadi di awal-awal kematian ya, saya beritahu roh kita itu merasa kita itu masih hidup ya. Kita tegur ya orang-orang yang di sekitar kita, termasuk saya waktu itu. Saya tegur istri saya ya, waktu saya dibawa ke alam roh ya, ke alam kematian. Saya panggil istri saya, Ma, Papa di sini. Dek, Papa di sini, saya bilang. Ya. Tapi mereka tidak dengar. Ya. Itulah yang namanya orang yang sudah mati. Ya, roh dan jiwanya terpisah ya dari tubuh jasmaninya. Tapi sudah tidak ada ini lagi, meskipun kita bisa melihat awalnya ya, bisa melihat orang-orang sekitar kita, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita teriak-teriak juga tidak bisa ya. Jadi kalau ada kita ya sudah pernah melihat keluarga kita yang pernah meninggal, baik itu orang tua kita, saudara kita, atau keluarga kita yang lain, di awal-awal kematian sebenarnya mereka ada di situ, ya rohnya masih di situ. Dia sebenarnya tegur-tegur, cuma kita kan tidak, sudah beda alam, kita tidak mengerti. Dia panggil kita, aku di sini kok. Ya seperti misalnya dulu waktu bapak saya almarhum ya, sebelum dia meninggal, saya di samping tempat tidurnya ya di rumah sakit, dia dalam keadaan koma waktu itu.
Saya percaya waktu dia keluar, dia bangunin saya. Mang, papi di sini. Papi sudah di sini, kata gitu. Pasti dia tepok-tepok saya. Cuma ya namanya roh, seperti yang pernah saya sampaikan. Ketika kita masuk ke alam kematian ya, ketika kita dihabisi sama penguasa alam roh, kita nggak bisa tangkis ya. Kita ditusuk, ditonjok, dibanting-banting. Kita mau melawan aja kita seperti pukul angin ya. Nggak bisa ya, itulah sakitnya ya. Tapi kita disiksa itu seperti kita disiksa di alam nyata ya. Sakit tubuh kita ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai dan semestinya mau mendengarkan ya. Jadi itulah ya, artinya itulah misi kita ya, supaya kita mengerti bagaimana kita supaya bisa masuk ke surga tanpa mengalami kematian, dan kita harus mengerti misi yang disampaikan oleh pencipta kita ya, YHWH. Ya, jadi itulah visi dan misi dari plan kita YHWH Ministry, yaitu siap untuk di rapture. Kita akan masuk ke Daftar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah apakah penggenapan Sabat di Yerusalem baru. Ya, kita bangkit berdiri, kita baca Daftar Elohim dari Keluaran 20 ayat 8 dan 11, Markus 2 ayat 27 sampai 28, dan Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Kita baca Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Kita baca Markus 2 ayat 27 sampai 28. Dan dia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai dan semestinya. Jadi ini ya, kita selama ini hanya tahu Sabat itu adalah hari ketujuh ya, hari perhentian di mana Bapa Yahweh telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan ya, kita tidak mengerti Sabat ya. Bahkan ya, orang Ibrani pun sebenarnya mereka tahu ya, tetapi mereka menganggap Sabat itu hanya sebatas hari ketujuh. Ya, kalau nanti ya kita akan lihat ya, Sabat itu sebenarnya adalah perjanjian kembali ke rumah Yahweh ya. Jadi ada tau di sana ya, ada bed, ada sin ya. Sin itu sebenarnya melindungi ya. Jadi bed itu rumah ya, jadi seolah perjanjian di mana kita harus ke rumah dan rumah itu melindungi kita ya. Itu arti Sabat ya. Jadi kalau hari-hari yang lain ya, seperti yang saya sampaikan, Rison, Seni, Selisih, Revi'i, Kamisi, dan Sisi, itu tidak menunjukkan ada perjanjian ya. Jadi bayangkan ya, jadi Sabat itu khusus hari Sabat lah ada perjanjian kembali ke rumah Elohim ya. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan Yerusalem baru ya. Ternyata dahsyat ya. Saya sebelum membuat renungan ini ya, saya masih berpikir Yerusalem baru itu, Yerusalem itu artinya Yeru dan Salaim ya. Yeru itu kota ya, Salaim itu kota damai ya.
Artinya, ya artinya dari situ, dari dua suku kata tadi, Yeru dan Shalaim ya, kota damai ya. Tetapi ternyata kalau kita artikan ya huruf per huruf Ibrani, wah ternyata artinya dahsyat ya. Ini saya baru tahu itu baru minggu ini ya, waktu saya mempersiapkan renungan ini ya, saya baru tahu arti Yerusalem yang sebenarnya ya. Kalau kita pecah-pecah ya berdasarkan huruf Ibrani itu Yod Res Waw Sin Lamed Yod Mem ya. Bayangkan itu. Seperti Israel kemarin yang saya sampaikan Yod Sin Res Alef Lamed ya. Itu kalau Israel itu saya hafal ya. Dalam Ibrani saya hafal Yod Sin Res Alef Lamed. Kalau Yerusalem ini baru ini ya. Itu pun saya pelan-pelan saya artikan ya. Saya tulis pelan-pelan ya. Yod Res Waw Sin Lamed Yod Mem ya. Artinya Elohim memberikan kehidupan kekal melalui tangan yang berdarah. Itu arti Yerusalem ya. Yod Res Waw Sin Lamed Yod Mem. Elohim memberikan kehidupan kekal melalui tangan yang berdarah. Ya. Karena Yerusalem itu letaknya di Bukit Moria ya. Di atas Bukit Moria di mana di sanalah Ishak yang tadinya mau dipersembahkan kepada Elohim ya, tetapi dia diganti dengan anak domba. Jadi ternyata Yerusalem itu yaitu artinya Elohim memberikan kehidupan kekal melalui tangan yang berdarah ya. Jadi ini dahsyat ya. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan Syabat ya. Ya, saya baca rangkumannya ya. Dalam di atas dikatakan bahwa menurut Torah, ya kemarin kita sudah sampaikan, menurut perjanjian darah Elohim, hari Sabat adalah hari ketujuh, di mana Abba Yahweh beristirahat setelah 6 hari menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan anak manusia adalah Tuhan. Tuhan itu artinya pemilik ya, maksudnya pemilik atas hari Sabat. Ya, jadi sebenarnya kalau terjemahan kasarnya ya, Sabat dijadikan untuk manusia, artinya Yerusalem baru dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Yerusalem baru ya. Paham ya artinya? Jadi Yerusalem baru yang disediakan oleh Bapa Yahweh itu nanti untuk manusia. Ya, artinya tempat perhentian atau tempat di mana manusia pilihannya akan kembali ke rumah Bapa Yahweh di Yerusalem baru ya. Karena rumah Bapa Yahweh itu ada di Yerusalem baru, bukan di bumi baru, bukan di langit baru, tetapi di Yerusalem baru. Ya. Tempat Bapa Yahweh itu bukan di Taman Eden. Ya. Dia ada di tahtanya, di istananya ya, di singgasananya. Ya, jadi banyak orang yang tidak mengerti ya, seolah-olah Elohim itu, Bapa Yahweh itu tinggal di Taman Eden. Tidak ya. Taman Eden itu taman ya, taman yang dibuat untuk manusia. Jadi sebelum Taman Eden ada ya, Bapa Yahweh itu sudah di istananya ya. Makanya dikatakan dia membuat Taman Eden untuk manusia, untuk Adam dan Hawa pada saat itu ya. Lalu dikatakan Torah tetap berlaku sampai langit dan bumi berlalu ya, atau sampai langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru ya. Paham ya? Di Matius 5, 17, 18 kemarin kita sudah baca ya, di mana Adonai Yesus masih mengatakan sampai langit dan bumi berlalu tidak ada satu titik, satu iota, satu keraya pun dari Torah yang hilang ya. Artinya langit pertama, bumi pertama kita ini akan hilang dan digantikan dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Barulah itu Torah tergenapi sempurna. Ya, jadi jangan kita mengatakan Torah itu sudah dibatalkan. Tidak ya. Torah masih berlaku ya. Karena penggenapannya belum sempurna ya. Penggenapannya nanti semua orang pilihannya akan berkumpul bersama-sama di rumah Bapa Yahweh, yaitu di Yerusalem baru.
Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Ketika orang pilihannya ini, ya, jadi orang yang di Yerusalem baru adalah orang pilihan ya. Orang yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Itulah orang yang akan menempati Yerusalem baru. Ya, harus kita pahami ya. Bukan manusia yang berbuat baik masuk Yerusalem baru, bukan. Orang-orang yang meninggal saat ini, yang masuk ke surga, mereka hanya masuk ke Taman Firdaus. Belum bisa masuk ke tahta, dan tidak ada yang bisa masuk ke tahta. Hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk ke tahta. Orang-orang yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, seperti saya sampaikan, Nabi itu bukan orang yang ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, bukan ya. Nabi itu baru ditetapkan ketika dia hidup. Ketika Bapa Yahweh melihat hatinya baik, hatinya taat, barulah dia dipilih. Bukan karena dia sudah ditetapkan, bukan. Yang sudah ditetapkan adalah mempelai kudusnya, orang pilihannya, yang belum lahir, sudah ditetapkan, belum ada. Itu artinya ya. Dan nanti itu akan di Yerusalem baru, bersama-sama dengan Yeraehat ya. Itu ya Bapak Ibu, memberikan Mesias mau mengenalkannya. Jadi supaya kita mengerti ya, kenapa Yerusalem baru itu khususnya. Lalu dikatakan Elohim ya, Yeraehat akan bersama-sama dengan manusia di tabernakel Elohim ya. Tabernakel itu bicara ya seperti kemah suci ya, artinya tempat yang megah ya. Itulah Yerusalem baru. Jadi sebenarnya tabernakel Elohim itu adalah Yerusalem baru ya. Cuma pada saat itu belum ya, belum disingkapkan ya. Tetapi ketika Rasul Yohanes diperlihatkan di kitab Wahyu yang tadi kita baca ya, aku melihat Yerusalem baru turun dari Elohim ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari Mesias maupun yang ya. Jadi supaya kita mengerti, Sabat itu adalah perjanjian ya, kembali ke rumah Bapa Yahweh, kembali ke rumah Elohim. Di mana rumah Elohim ya? Di Yerusalem baru, sampai semuanya tergenapi ya. Sampai semua orang-orang yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia itu berkumpul bersama-sama dengan Yeraehat di Yerusalem baru ya. Mungkin ada saat ini yang belum percaya ya sama Yeraehat, jadi mereka belum istilahnya belum bisa ke sana ya. Tetapi nanti kalau mereka sudah percaya, mereka akan ke sana ya. Begitu juga mungkin ada yang belum lahir ya, ada yang belum lahir. Ketika dia lahir ya, dia sudah dijaga ya, sampai nanti ke Yerusalem baru ya. Ini ya Bapak Ibu, mempelajari Mesias mau mengenalkannya. Jadi inilah spesialisnya orang-orang yang dipilih ya, mempelai kudusnya. Jadi mereka ini, kita ini sudah ditetapkan. Kita belum ada, kita sudah ditetapkan untuk duduk di tahta ya, di Yerusalem baru nanti ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari Mesias mau mengenalkannya. Kita lihat ya ciri-cirinya ya. Ini ya. Syabat itu sinbetal ya. Sebenarnya ada, kan saya kemarin sudah bilang, ada lafal ya, ada lafal vokal ya, yang tidak tertulis ya, tetapi itu mengandung arti ya. Karena syabat ada lafal alef, huruf A di situ ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca secara ini ya, secara perkata-perkata, sebenarnya itu sin alef, bet alef, tal ya. Sebenarnya seperti itu ya. Tetapi karena ya saya tidak tahu ya, makanya saya kemarin itu pernah mengatakan ya. Jadi sebenarnya ketika Adoni Yeshua ini datang ke dunia ya, setelah semua dia genapi, kan sebenarnya nama Yerusalem, nama Syabat, nama Torah itu kan sebenarnya sudah ada sebelum Adoni Yeshua masih datang. Ya, paham ya? Torah, Sabat, Yerusalem itu sudah ada sebelum Adonai Yeshua HaMashiach datang. Ya, artinya apa? Nama tadi sebenarnya ya, ketika Adonai Yeshua HaMashiach sudah menggenapinya, maka nama huruf per huruf itu bagi orang Israel di sana, ya orang Yahudi, itu mereka tidak artikan secara harafiah ya, secara huruf per huruf.
Karena mereka tahu kalau mereka artikan secara huruf-huruf, itu semua akan mengarah kepada Yeshua, akan mengarah kepada Elohim yang darahnya tercurah, akan mengarah kepada Elohim yang tangannya dihancurkan atau yang disalib, ya. Jadi itu ya. Jadi mereka tidak artikan secara seperti itu, ya. Termasuk juga nama Israel. Nama Israel itu sudah ada sebelum Adam Yeshua datang. Ya, di mana kita tahu ya, nama Israel itu diberikan kepada Yakub karena Yakub sudah menang bergumul ya dengan Elohim dan manusia. Makanya mereka mengartikan Israel itu Yisra dan El. Yisra itu menang, El itu Elohim. Elohim yang menang. Sementara yang dimaksud Elohim yang menang adalah Elohim yang sudah berkorban, yang sudah mencurahkan tubuh dan darahnya. Itulah kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian kekal, ya, sehingga manusia bisa masuk ke surga. Itulah kemenangan yang sejati, ya, kemenangan sebenarnya, bukan kemenangan karena berperang, ya. Itu ya. Terus kita lihat juga ya, Yerusalem, ya. Yerusalem itu dalam bahasa Ibrani Yod-Res Waw Sin Lamed Yod-Men, ya, ini tulisannya ya. Seperti ini ya. Artinya ya, kalau Yod itu tangan, res itu sebenarnya res waw itu sebenarnya darah ya. Karena waw itu menghancurkan, res itu tubuh ya, manusia ya. Jadi menghancurkan manusia artinya itu muncul darah ya. Kemudian juga ada sin lamed ya, di mana Elohim itu, lamed itu juga ada Elohim ya, yang melindungi ya, dan memberikan tangannya, memberikan kehidupan ya. Kalau diartikan secara baik ya, maksudnya secara bahasa yang sesuai dengan bahasa kita, itu artinya adalah Elohim memberikan kehidupan kekal melalui darah sebenarnya, melalui tangan yang berdarah ya. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelai adik semasa mau mendengarkan ya. Jadi ada hubungannya ya antara Torah, Sabat, dan Yerusalem, ya, semuanya saling berkaitan, ya. Itu semua mengarah kepada Israel, kepada Yeshua, ya. Cuma orang ya, karena orang Israel juga tidak mau mengartikan seperti ini, karena mereka tahu, kalau mereka artikan semua arahnya ke Yeshua, ya. Makanya mereka tidak mau orang Israel itu percaya sama Yeshua. Karena dia bilang, tidak ada Elohim yang lahir sebagai manusia. Tidak ada Elohim yang mati, bahkan dibunuh, kata dia. Itu bohong besar. Tidak ada Elohim seperti itu. Elohim itu maha kuasa. Dia ada di surga. Ya, tidak mungkin dia turun hanya untuk dibunuh atau lahir. Tidak ada itu, dia bilang. Itulah orang Israel. Itulah yang diikuti oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Dan itu berbahaya ya. Makanya saya bilang kan, di Roma 9 ayat 29 ya, jikalau Bapak Yahweh Elohim Zebaot tidak menyisakan sisa-sisa Israel, maka Israel itu seperti Sodom dan Gomora. Ya, paham ya maksudnya? Itu firman loh ya, firman. Artinya jikalau Bapak Yahweh tidak menyisakan yang 144.000, maka Israel itu tidak ada satupun yang diselamatkan. Bayangkan, tidak ada satupun yang diselamatkan. Sodom dan Gomora itu tidak ada yang diselamatkan. Bahkan tidak diperingati, langsung dibinasakan ya. Hanya Lot dan istri dan dua anaknya ya. Itu pun istrinya menjadi tiang garam ya, karena apa? Karena melihat ke belakang ya. Jadi hanya 3 orang yang diselamatkan. Padahal Lot ini bukan orang Sodom dan Gomora. Bisa dibayangkan ya. Jadi Israel ya itu seperti Sodom dan Gomora. Artinya yang diselamatkan tadi Lot. Lot itu bukan orang Sodom dan Gomora. Begitu juga Israel. Kalau tidak ada sisa-sisa Israel yang 144.000, maka yang diselamatkan tadi bukan orang penduduk Israel di sana, tetapi Israel orang luar, yaitu siapa? Kita. Paham ya?
Itu korelasinya ya. Jadi waktu Sodom dan Gomora dihancurkan, Lot ini bukan orang Sodom dan Gomora, ya. Makanya yang diselamatkan yang bukan orang Sodom dan Gomora, meskipun dia tinggal di Sodom dan Gomora pada saat itu. Dia orang luar, tapi dia diselamatkan. Begitu di zaman akhir. Sebenarnya kalau tidak ada firman yang mengatakan kalau Bapa Yahweh tidak menyisakan sisa Israel, maka dikatakan Israel itu sama dengan Sodom dan Gomora. Ya, artinya apa? Yang diselamatkan itu ya orang-orang yang Israel yang sebenarnya, tetapi bukan yang tinggal di Israel, yang di luar Israel, yaitu kita, ya, mempelainya. Itu artinya, itu korelasinya ya sebenarnya ya. Jadi makanya pada saat rapture nanti, ya, mereka nanti yang sisa-sisa Israelnya akan melihat rapture tersebut ya. Mereka akan melihat bangsa-bangsa lain, orang yang bukan orang Israel secara jasmani ya, itu mereka akan melihat mereka diangkat ya, dan mereka melihat wajah Adonai Yeshua Mashiach yang mereka tolak ya, sehingga mereka bertobat dan akhirnya mereka diselamatkan, dalam arti mereka dilindungi ya. Mereka tidak memasuki masa anti Hamasya dan mereka juga tidak memasuki masa kesusahan besar. Mereka akan ditempatkan di suatu tempat yang khusus ya, dijaga oleh penghulu malaikat Mikhael ya, di tanah Edom ya. Hanya tempat itulah nanti yang tidak bisa disentuh oleh anti Hamasya karena dijaga oleh penghulu malaikat Mikhael ya. Jadi bayangkan itu ya, Bapa Yahweh itu sebenarnya di saat-saat terakhir saja dia masih mengampuni ya, mengampuni Bani Israel. Yang sebenarnya Bani Israel ini ya tidak diselamatkan ya. Jadi jangan kita membanggakan Israel itu bangsa pilihan, tidak ya. Itu ada firman ya, bukan saya ngomong ya. Jikalau Bapa Yahweh tidak menyisakan sisa Israel, maka tidak ada satupun orang Israel yang diselamatkan. Tidak ada satupun. Ya, sampai dengan detik ini tidak ada satupun orang Israel sebelum penggenapan 144.000. Ya, siapapun yang meninggal orang Israel tidak mungkin masuk surga. Saya sampaikan. Ya, itu firman ya, bukan saya ngomong ya. Bukan saya menghakimi. Saya tidak punya hak menghakimi siapapun. Tapi firman Adonai Yeshua mengatakan itu tegas. Bapamu Satan. Kalau bapak kita Satan, binasalah manusia tersebut. Tidak mungkin masuk surga. Saya sampaikan, tidak mungkin. Jadi kalau kita mengikuti bangsa yang tegar tangguh, mengikuti penyembahan-penyembahan seperti itu, ya tidak ada gunanya ya. Kau akan dibinasakan ya. Betul, nama Yahweh Yeshua itu dari bahasa Ibrani, itu betul. Tapi bukan berarti kita mengikuti bulat-bulat dari sana, tidak ya. Kita mengikuti penggenapannya ya. Makanya Indonesia bilang kan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi yang kita ikuti adalah Torah yang sudah digenapi, perjanjian darah Bapa Yahweh ya, perjanjian darah Elohim, yang nantinya kita kembali ke rumah Bapa Yahweh di Yerusalem baru ya. Itulah tadi tempat yang sudah disediakan oleh Elohim sebagai tempat kehidupan kekal melalui tangan yang berdarah, yaitu di Yerusalem baru. Itulah hubungannya ya antara Torah, Sabat dan Yerusalem ya, Israel, mulai dari mulai dari Bapa Yahweh, Yeshua, Israel, Torah, Sabat, Yerusalem, itu semua berkaitan ya dalam sisi bahasa ya, dari sisi bahasa itu semua berkaitan, dan itu sudah ada ya sejak sebelum Adonai Yeshua Mashiach datang ya, dan itu kalau diartikan semuanya saling berkaitan. Tetapi orang Israel, orang yang di Timur Tengah sana tidak berani mengartikan seperti itu. Mereka hanya mengartikan secara suku kata ya, menggabungkan kata-kata saja ya. Seperti tadi Yerusalem itu digabung menjadi kota damai, Yeru dan Salaim ya. Terus Israel, Yisra dan El ya. Hanya itu yang mereka
artikan ya, tidak berani mereka mengartikan lebih jauh. Karena kalau mereka mengartikan lebih jauh, itu semuanya berhubungan dengan Yesua dan mereka akan malu ya. Wah, ternyata semua kata-kata itu berhubungan dengan Yesua HaMasyiah ya. Itu tadi ya saya sampaikan ya. Berdasarkan etimologi bahasa Ibrani, arti dari Sabat adalah perjanjian kembali ke rumah. Yang dimaksud adalah rumah Elohim di Yerusalem baru. Karena di sana ada huruf A, huruf Alef dari tulisan Shabbat. Karena dalam bahasa Ibrani huruf vokal tidak ditulis secara langsung. Jadi arti Yerusalem adalah tempat hidup kekal melalui tangan yang berdarah dan melalui salib ya. Artinya kita nanti mempelai Adonis Masiah itu akan duduk ya di Yerusalem baru ya, akan tinggal di sana. Nah, jadi sebenarnya ini ada hubungannya ya, nanti kita lihat ya kesimpulannya, ada hubungan dengan rapture ya. Sabat adalah hari perhentian, hari ketujuh di mana Abba Yahweh beristirahat setelah menciptakan bumi, langit, laut, serta isinya, dan Bapa Yahweh menguduskan hari Sabat itu. Sabat berarti perjanjian kembali ke rumah Bapa Yahweh di Yerusalem baru. Penggenapan Sabat adalah kembali ke rumah Bapa Yahweh di Yerusalem baru, artinya penggenapan Sabat untuk orang-orang pilihannya, untuk kembali ke Yerusalem baru setelah penggenapan Torah sempurna digenapi ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, jadi setelah Torah digenapi sempurna, maka Sabat itu atau orang-orang pilihannya akan semua kembali ke Yerusalem baru. Ya, ini ya kesimpulan terakhirnya. Sabat dapat juga berarti kembali ke Yerusalem baru melalui rapture. Ya, karena yang akan mendiami Yerusalem baru adalah orang-orang, salah satunya adalah yang di rapture. Itu yang VVIP ya. Jadi bisa dibayangkan ya, orang-orang di rapture ini adalah orang-orang yang khusus masuk ke Yerusalem baru. Jadi inilah mempelai VVIP ya, mempelai Adonis Masiah yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Saya setelah mengerti ini, wah saya kaget ya, sangat-sangat kaget sekali ya. Ini dalam hidup saya tidak pernah saya mengerti ini. Bahkan saya tidak pernah mendengar ada pengajaran seperti itu, tidak pernah tahu saya. Ya, meskipun saya sering mendengar ya di YouTube, siapapun pengkhotbah besar saya pernah dengar, tetapi mereka tidak pernah memberikan arti yang sebenarnya mengenai Sabat, mengenai Yerusalem yang sebenarnya, Israel yang sebenarnya, dan juga Torah yang sebenarnya ya. Demikian juga hubungannya dengan Yahweh dan juga Yesua ya. Tidak ada satupun yang memberitahu ya. Ini langsung diberitahu oleh Adonis Yesua ya. Awalnya dia hanya bilang Israel itu adalah aku. Cuma saya nggak mengerti waktu itu. Maksudnya apa Tuhan, saya bilang. Terus saya belajar otodidak ya. Saya lihat huruf Ibrani ya. Saya mulai hafal arti-artinya ya. Kemudian saya terjemahkan sendiri. Saya kutak-atik, ya akhirnya muncullah arti-arti yang dahsyat ya. Makanya saya kaget ya ketika Israel dikatakan adalah aku, adalah Yesua. Kenapa mereka mengatakan Israel, Elohim yang menang? Padahal Israel itu adalah Yod Sin Res Alef Lamed ya. Elohim yang menjadi sama seperti seseorang, manusia yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel ya. Itulah Yesua. Sementara Israel yang ada di Timur Tengah, mereka tidak percaya Yesua. Bagaimana mungkin mereka disebut Israel? Artinya apa? Itu tadi saya bilang. Artinya di situ juga saya baru mengerti kenapa ada Yesua mengatakan bapamu Satan, bapamu iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta ya. Jadi dia mengatasnamakan Elohim, mengatasnamakan Yahweh, dan juga mengatasnamakan Yesua, tetapi mereka tidak mengakui penggenapan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh melalui Adonai Yesua Masiah. Ya, jangan dibilang Bapa Yahweh nggak marah, dia sangat marah. Ya. Dia sangat marah kalau kita tidak mengakui Yesua Masiah yang sudah menggenapi seluruh rancangannya ya melalui Torah ya. Dia marah, jangan dikira karena penyebab Bapak yang saya perhatikan seolah-olah Bapak yang itu lebih tinggi daripada Adonis Yesua. Tidak ya, tidak seperti itu ya.
konsep dari keselamatan tidak seperti itu. Nah, karena yang namanya keselamatan itu sudah dirancang ya. Jadi apapun yang dibikin oleh Bapak Yahweh itu semua sama ya. Rancangan itu tetap ya. Jadi ketika Adonisua itu ya sudah mencurahkan darah, kalau siapapun yang tidak mengakui itu akan dibinasakan. Ya, jadi nggak main-main ya Bapak Ibu mempelajari Adonisua. Makanya saya kaget waktu bilang Israel itu adalah aku. Tuh, kenapa Tuhan sebelum? Itu ya Bapak Ibu mempelajari Adonisua menggunakannya. Jadi supaya kita mengerti Syabat itu adalah kembali ke rumah Bapa Yahweh di Yerusalem baru, di mana Yerusalem itu artinya Elohim memberikan kehidupan kekal ya, atau tempat yang kekal, yaitu Yerusalem baru melalui tangan yang berdarah ya. Jadi kita nanti akan hidup kekal selama-lamanya di Yerusalem baru ya, bukan di Firdaus ya, tapi di Yerusalem baru, karena Firdaus nanti akan hilang lenyap ya. Maka dikatakan bumi pertama, yaitu bumi tempat kita ini, dan langit pertama ya termasuk Taman Eden, Taman Firdaus akan hilang lenyap ya. Jadi biar Bapak Ibu mempelajari Adonisua mengenalkan ya. Jadi supaya kita mengerti itulah dakwah Elohim bagi kita pada ibadah Sabat kita pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonisua Masya Wirapodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua memperoleh kursi di rapture, masuk bersama Im surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bisa doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau sudah berbicara kepada kami memperoleh kursi Adonisua. Biarlah apa yang kami dengar Engkau meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30-60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonisua Masya, nama Rokodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami, khususnya dalam ibadah Sabat kami pada hari ini, dan juga dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonisua Masya, terima kasih Rokodes. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonisua Masya, melalui tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonisua Masya. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonisua Masya, kami semua mempelai kudus-Mu dari Irham Istri. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke Bukit Samaim pada pesta perjalanan domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonisua Masya, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonisua Masya, dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.